Terima kasih Tuhan, Kau sahabat terdekat yang selalu setia menyertaiku. Kiri adalah meruleberi, Sevia barulereri. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Kau menenun diriku serupa gambaranmu. Sungguh berharga di matamu Tuhan kehidupanku. Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hatimu. Ku mengangkat wajahku memandang keindahanmu, Yesus. Syukur bagi kesetiaanmu di sepanjang hidupku, dan ku angkat tanganku ke tata kasih dan karuniamu. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Kau menenun diriku serupa gambaranmu. Sungguh berharga di matamu Tuhan kehidupanku. Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hatimu. Ku mengangkat wajahku memandang keindahanmu, Yesus. Syukur bagi kesetiaanmu di sepanjang hidupku, dan ku angkat tanganku ke tata kasih dan karuniamu. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Ku mengangkat wajahku memandang keindahanmu, Yesus. Syukur bagi kesetiaanmu di sepanjang
sepanjang hidupku, dan ku angkat tanganku ke tata kasih dan karuniamu. Tak sekalipun kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Ku mengangkat wajahku, memandang keindahanmu, Yesus. Syukur bagi kesetiaanmu di sepanjang hidupku, dan ku angkat tanganku ke tata kasih dan karuniamu. Tak sekalipun kau tinggalkanku, tak sekalipun kau tinggalkanku, tak sekalipun kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Oh Yesus yang termanis, yang terbaik, sahabatku, setia, tak pernah meninggalkan. Oh Yesus, Yesus. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Oh Yesus yang termanis buat jiwaku. Ku cinta selamanya, Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku. Ku cinta selamanya, Yesus yang termanis. Oh Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku. Ku cinta selamanya, ku cinta, ku cinta selamanya. Ku cinta selamanya. Shira babaru rili kibia paturi diara lama si. Siri vididi
Kiriara lama sowididi. Yesus yang termanis, Yesus yang termanis buat jiwaku. Oh Yesus ku. Haleluya, puji Tuhan, shalom jemaat Tuhan, dimanapun engkau berada pagi hari ini, kita kembali berjumpa di dalam program Morning Devotion hari ini, dan hari yang luar biasa selalu Tuhan berikan kepada setiap kita, dan saya percaya hari ini juga Tuhan akan terus melakukan hal-hal yang besar, hal-hal yang dahsyat bagi setiap kita. Hari ini kita akan diberkati oleh seorang hamba Tuhan. Beliau adalah mentor dan juga bapak rohani buat saya. Ya, bahkan kalau boleh saya katakan di tengah-tengah masa pandemi ini, Tuhan kasih saya blessing yang luar biasa, yaitu saya bisa banyak belajar dari hamba Tuhan ini dan betul-betul menguatkan saya. Dan saya percaya setiap kita sebentar akan terima firman Tuhan dari Pastor Aris Zulkarnain, dan saya percaya setiap kita juga akan sangat diberkati. Silakan Pastor. Selamat pagi semuanya, dan terima kasih Pastor Thomas untuk kesempatan hari ini untuk bisa sharing di Morning Devotion. Saya percaya firman Tuhan juga sekaligus akan menguatkan semuanya. Perkenalkan dulu, nama saya Aris Zulkarnain, salah satu pendeta eksekutif pastor di Singapura City Harvest Church. Dan ini adalah sebuah kehormatan bagi saya untuk bisa berbagi firman, sekaligus juga untuk membawa renungan dan juga sekaligus bisa menguatkan semua yang ada di sini. Mari kita mengawali dalam doa pagi hari ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus, puji Tuhan, terima kasih Tuhan karena hari ini Tuhan Engkau baik, dan hari ini kami serahkan Tuhan renungan pagi hari ini kepada Engkau. Biarlah lewat firman-Mu Tuhan, Engkau menguatkan kami semuanya, Engkau menguatkan iman kami, dan juga sekaligus Tuhan Engkau mengangkat semangat kami Tuhan untuk menghadapi tantangan-tantangan hidup setiap hari. Tuhan, di masa pandemik yang berkepanjangan Tuhan, kami percaya iman-Mu Tuhan mampu membawa kita keluar dari pandemik ini dengan berhasil, dengan sukses, dan bertumbuh di dalam nama Tuhan Yesus. Dan itu yang kami doakan hari ini. Lewat firman-Mu, kami akan terus-menerus bertumbuh, dan kami akan dikuatkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan saya percaya yang mendengar akan dikuatkan, yang percaya mengatakan amin. Amin. Puji Tuhan, terima kasih. Saya akan mulai renungan pagi hari ini, dan saya akan share screen kepada saudara semuanya. Dan pagi hari ini saudara, saya ingin membagikan lewat firman Tuhan, bagaimana kita semuanya bisa keluar dari lembah-lembah yang kita semua sedang alami. Saudara, di Alkitab ada beberapa langkah-langkah iman, di mana jikalau kita simak dan pelajari lewat ayat ini, kita semua akan dibawa oleh Roh Kudus untuk bisa keluar dari persoalan-persoalan kita, pergumulan-pergumulan kita semuanya. Ayo kita mulai, dan saya ingin membacakan Mazmur pasal 84, 5 sampai ayat 8. Ayat di sini, saudara, Alkitab berkata, di ayat yang kelima ini, saudara, berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji engkau. Selah. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Ayat 8, mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Saudara, ini adalah ayat yang sangat luar biasa. Karena saudara, ini adalah sebuah mazmur yang dinyanyikan saudara oleh bangsa Israel pada saat mereka melakukan ziarah.
Mereka diharuskan untuk saudara menuju kepada Yerusalem setiap tahun, dan hampir saudara di satu tahun mereka harus melakukan ziarah sebanyak 5 kali. Dan saudara, kita tahu, right, di masa perjalanan mereka ada banyak, right, peziarah-peziarah yang dari kota-kota lain, dari kota-kota luar, dari jauh dari Yerusalem, yang saat mereka melakukan perjalanan menuju ke Yerusalem, saudara, kita tahu di dalam perjalanan tersebut itu banyak, saudara, tantangan-tantangan, ancaman-ancaman yang mereka harus hadapi. Sepertinya, saudara, ancaman perampokan, kecelakaan, dan saudara, ada banyak laporan di mana saat mereka melakukan perjalanan menuju ke Yerusalem, mereka mengalami kecelakaan, mereka mengalami tragedi, mereka dirampok, dan banyak masalah yang mereka harus hadapi. Nah, saudara, kita bisa melihat di sini, Mazmur ini yang bangsa Israel selalu nyanyikan pada saat mereka sedang menuju Yerusalem. Pada saat mereka sedang melakukan ziarah menuju Yerusalem, untuk mengangkat semangat mereka, untuk menguatkan iman mereka, supaya mereka tidak takut menghadapi tantangan, mereka menyanyikan lagu ini atau Mazmur ini. Dan saudara, di sini kita bisa melihat langkah-langkah iman di mana saudara dan saya bisa keluar dari lembah kita semua masing-masing. Siapa bisa berkata amin? Yang pertama, saudara, langkah pertama yang kita saudara bisa lakukan adalah kita harus tahu. Di sini saudara, Alkitab tadi berkata, mereka saudara akan keluar dari lembah Baka. Nah, saudara, lembah selalu di Alkitab melambangkan krisis atau pergumulan. Dan saudara, kita tahu, saudara, Baka itu artinya adalah apa, saudara? Kepahitan dan juga kepedihan. Berarti lembah Baka artinya kepahitan dan kepedihan yang disebabkan oleh krisis yang kita semua sedang alami. Dan saudara, Mazmur ini, right, memberikan kita langkah-langkah praktis. Bagaimana saudara dan saya bisa keluar dari lembah Baka kita? Kita tahu di saat pandemi seperti ini, saudara, banyak saudara kepedihan, banyak saudara pergumulan yang kita semua sedang alami. Kita saudara menghadapi krisis yang sama sekali saudara tidak terduga. Tetapi saudara, di dalam Tuhan, di dalam ayat ini, Tuhan ingin menguatkan kita supaya kita semua saudara bisa keluar dan berhasil keluar dari lembah Baka kita masing-masing. Caranya saudara, langkah pertama, kita lihat di ayat pertama tadi, Mazmur 84 ayat 5. Alkitab berkata, ayat ini berkata, berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji engkau. Langkah pertama, supaya kita bisa keluar dari lembah Baka kita, yaitu apa? Number 1, tetap tertanam di rumah Tuhan. Oh, haleluya. Saudara, kita lihat ayat ini, saudara, berkata, berbahagialah orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji engkau. Saudara, sudah hampir 2 tahun menjalani gereja online, dan banyak yang sudah merasa bosan dan capek. Dan pada saat saudara kita merasa bosan dan capek, kita seakan merasa jauh dari Tuhan. Kita seakan sudah tidak lagi dekat dengan saudara seiman yang selama ini saudara kita telah menjalin. Saudara, banyak yang juga telah mundur dari kerohanian. Akibatnya, pada saat mereka menghadapi krisis, banyak di antara kita, banyak di antara mereka yang saudara seakan tidak bisa saudara keluar dari masalah pergumulan mereka masing-masing. Saudara, kita harus tahu kenapa ayat ini dimulai dengan mengajak kita semuanya untuk tetap tertanam di dalam rumah Tuhan. Karena saudara, gereja Tuhan bukanlah sebuah sekedar gedung untuk memenuhi kewajiban agama. Gereja Tuhan adalah, Alkitab berkata, sebuah keluarga. Gereja Tuhan adalah persekutuan. Dan gereja Tuhan adalah tubuh Kristus. Bukan hanya sekedar sebuah gedung di mana kita hanya mampir untuk memenuhi kewajiban agama. Kenapa saudara? Gereja Tuhan sebagai keluarga, sebagai persekutuan, sebagai tubuh Kristus mampu menguatkan kita
supaya kita bisa keluar dari lembah baka kita? Kita lihat, di dalam keluarga itu pasti ada hubungan. Saudara, di dalam persekutuan itu saudara memerlukan pertemuan. Dan di tubuh Kristus ini memerlukan kita untuk bisa tersambung, terhubung, atau terkoneksi dengan Kristus, yaitu sebagai kepala gerejanya. Siapa yang berkata amin? Kita lihat di sini, saudara. Di dalam hubungan, di antara pertemuan, dan pada saat kita terhubung atau terkoneksi dengan kepala tubuhnya, yaitu Kristus, apa yang akan terjadi, saudara? Kehidupan mengalir. Urapan akan mengalir. Kebijakan akan mengalir, akan saudara diimpartasi di dalam kehidupan kita. Anugerah akan diberkati kepada kita. Di mana? Di rumah Tuhan. Saudara, itu sebabnya Galatia 6:10 berkata, jadi selama ada kesempatan bagi kita, hendaklah kita berbuat baik kepada semua orang, terutama sekali kepada saudara-saudara kita yang seiman. Ini berarti gereja Tuhan adalah keluarga Allah. Ibrani 10:25. Alkitab ayat ini berkata, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati, dan semakin giat melakukannya, menjelang hari Tuhan yang mendekat. Berarti saudara, di antara pertemuan, persekutuan, kita akan mendapat nasihat. Kita saudara akan diberkati dengan nasihat-nasihat baik yang mampu menguatkan kita keluar dari lembah baka kita. Efesus pasal 4 ayat 15 ayat 16. Sebaliknya, kita harus menyatakan hal-hal yang benar dengan hati penuh kasih. Sehingga dalam segala hal, kita makin lama makin menjadi sempurna seperti Kristus yang menjadi kepala kita. Dan di bawah pimpinannya, semua anggota tubuh itu tersusun rapi dan saling dihubungkan oleh sendi-sendinya masing-masing. Dan kalau tiap-tiap anggota itu bekerja seperti yang seharusnya, maka seluruh tubuh itu akan bertumbuh menjadi dewasa dan kuat melalui kasih. Wow. Pada saat kita terhubung dengan tubuh Kristus, kepalanya Yesus Kristus akan saudara mengalirkan anugerah, urapan, dan berkatnya supaya saudara dan saya bisa dikuatkan dan bertumbuh menjadi dewasa dan kuat melalui kasih. Lihat saudara. Saudara bisa lihat gak? Pada saat kita terhubung di dalam rumah Tuhan, apa yang akan terjadi? Di antara kekeluargaan, kita akan merasa saling dikuatkan. Di antara pertemuan dan persekutuan, kita akan mendapat nasihat-nasihat yang baik. Dan pada saat kita terhubung dengan Kristus di dalam rumah Tuhan, kita akan dikuatkan dan kita akan bertumbuh menjadi dewasa. Dan semua ini akan bekerja sama menguatkan kita supaya kita bisa keluar dari lembah baka kita masing-masing. Saudara, jangan abaikan persekutuan di saat pandemi ini. Jangan saudara menjauh dari Tuhan dan persekutuan di saat gereja online ini. Ayo, kita dengan giat untuk saudara dengan lebih lagi sengaja untuk saling terhubung, saling terkoneksi, tetap menjalin hubungan, dan tetap saudara bersekutu walaupun lewat Zoom atau lewat online. Saudara, sekali lagi saya ingin bacakan ayat ini, Yakobus 5, 13, 16. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan, dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Kita lihat di sini, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh
doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Lihat saudara, sekali lagi di sini saudara, pada saat saudara merasa sakit, pada saat saudara sedang mengalami pergumulan, Alkitab memberikan kita sebuah nasihat, yaitu apa? Pergilah ke rumah Tuhan, mintalah didoakan, atau saling mendoakan, supaya saudara bisa dikuatkan, dan anugerah kuasa Allah bekerja dinyatakan di dalam kehidupan saudara masing-masing. Saudara, nyatanya yang membuat kita bertumbuh dan terus kuat bertahan di dalam tekanan adalah hubungan, pertemuan, dan tersambung dengan Tuhan dan sesama di dalam rumah Tuhan. Bapak Ibu yang terhormat, ayo jangan lalai abaikan persekutuan. Di saat pandemi kita yang sudah membawa kita jauh dari Tuhan dan saudara mengisolasikan kita dengan sesama, saudara, ini adalah kesempatan di mana kita, saudara, jangan terbawa oleh tipu muslihat iblis. Karena ini adalah rencana iblis untuk saudara membagi-bagikan kita, untuk melemahkan gerejanya. Karena dia tahu saat gereja tidak bersatu, tidak bisa berkumpul, itu adalah saat di mana gereja bisa menjadi lemah. Tetapi kekuatan gereja adalah kesatuannya, di mana pada saat kita tidak bisa melakukan pertemuan, kita tetap menyatu di dalam kasih, kita tetap menyatu saling mendoakan, dan kita tetap saling terhubung dengan sesama. Dan inilah kekuatan gereja. Saudara, saya ingin membagikan saudara satu lagi. Kunci untuk berhasil melewati pandemik ini adalah apa? Bertumbuh di dalam komunitas di saat melewati kesusahan. Disitulah kekuatan dan saudara jawaban untuk kita bisa kuat akan kita dapatkan di dalam komunitas. Saudara, dalam bahasa Inggris kita selalu berkata demikian, to drift away is natural, but to stay closer is intentional. Supaya kita bisa tetap terhubung, itu perlu kita tuh melakukan sesuatu yang sengaja, dengan sengaja. Kita harus dengan sengaja melakukannya. Tetapi jikalau kita membiarkan secara otomatis, kita tidak mau, saudara, untuk terhubung. Kita secara otomatis itu pasti malas. Tetapi jikalau kita ingin kuat, kita ingin tetap bertumbuh, kita harus dengan sengaja melakukan pertemuan dan tetap terhubung. Ayo, teman-teman, mari kita dengan sengaja kuatkan hubungan kita. Jangan berhenti untuk bersekutu dan lebih lagi mendekat kepada Tuhan dan juga kepada sesama. Saya selalu berkata demikian kepada semua orang dan juga teman-teman saya dan jemaat-jemaat di gereja. Di saat kita melewati krisis, bagaimana caranya kita melewati krisis? Dalam bahasa Inggris, don't just go through a crisis, grow through the crisis. Jangan hanya melewati krisis, tetapi mari kita bertumbuh sampai kita melebihi krisis ini. Haleluya. Itu sebabnya cara kita melewati krisis ini, pandemik ini, bukan dengan cara kita bertahan saja. Tetapi cara kita melewati pandemik ini adalah bertumbuh di dalam krisis sampai krisis ini selesai. The way to get out of crisis is not just to endure it, but it is to outgrow it. Saudara dikasih Tuhan, kalau misalnya di dalam pandemik ini kita tidak bertumbuh, kita pasti akan merasa di-overwhelm oleh pandemik ini. Tetapi jikalau jasmani kita, iman kita bertumbuh melewati, melebihi krisis ini, kita pasti akan melewati krisis ini dengan berhasil dan sukses. Dan saudara, di Alkitab kita selalu tahu bagaimana kita caranya bertumbuh. No man can grow in isolation. Jikalau kita hanya sendiri, kita tidak akan bertumbuh. All growth comes through a way of relationship in a community. Selalu pertumbuhan terjadi
pada saat kita masih terhubung dengan sesama, karena pertumbuhan hanya bisa terjadi di dalam sebuah komunitas. Saya akan selesai, dan saya ingin bagikan sekali lagi, di saat pandemik ini, cara kita keluar dari lembah baka kita. Langkah pertama adalah apa? Langkah pertama, tetap tertanam di dalam rumah Tuhan. Karena disitulah kita akan mendapat kekuatan, nasihat, anugerah, urapan yang mengalir ke dalam kehidupan kita. Dan disitulah kita tetap bertumbuh. Dan pada saat kita bertumbuh, kita akan melebihi krisis yang kita semua sedang alami ini. Dan pada saat kita melewati dan melebihi, bertumbuh melebihi pandemik ini, krisis ini, saudara, kita akan melewati krisis ini dengan berhasil dan sukses. Ini adalah langkah pertama. Nah, di bagian yang kedua, nanti saya akan membagikan langkah kedua, langkah ketiga, dan langkah keempatnya. Saya berharap saudara bisa mengikuti renungan kita pagi hari ini, right? Di the next time again. Terima kasih atas kesempatannya. God bless you. Dan mari sebelum kita selesai, kita semua sama-sama tunduk dalam doa. Haleluya. Syukur dia. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas renungan pagi hari ini. Tuhan, saya percaya dan saya berdoa, lewat firman-Mu, Engkau mendorong anak-anak-Mu, jemaat-jemaat-Mu, untuk tidak kendor Tuhan, untuk saling bersekutu, tetap terhubung di dalam rumah Tuhan. Tuhan, walaupun mereka sedang menjalani gereja online, tetapi Tuhan biarlah apinya tetap menyala-nyala, semangatnya Tuhan tetap Tuhan hidup. Dan Tuhan mereka Tuhan akan dengan sengaja dan lebih rajin untuk tetap terjalin di dalam rumah Tuhan, di dalam komunitas sel mereka masing-masing. Tuhan juga Engkau panggil gereja-gereja-Mu untuk terfokus kepada hubungan daripada kehadiran. Saat ini di mana kita tidak bisa hadir di dalam gereja, Tuhan kuatkan gereja-gereja-Mu dengan hikmat dan urapan supaya pemimpin-pemimpin gereja bisa beralih fokus kepada hubungan dan bagaimana caranya menguatkan hubungan di antara gereja mereka masing-masing. Saya berdoa firman Tuhan hari ini bisa menguatkan kita semuanya. Saya percaya di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya mengatakan amin. Terima kasih dan Tuhan berkati. Haleluya, luar biasa sekali. Terima kasih Pastor Aris. Saya percaya firman Tuhan, renungan yang diberikan hari ini menjadi kekuatan buat kita. Dan saya percaya juga tidak ada kata terlambat untuk berubah dan bertobat. Mari kita berubah dan bertobat kalau mungkin firman Tuhan yang kita dengar hari ini ternyata itu memang untuk kita. Saya percaya Tuhan Yesus selalu merindukan untuk kita mau bangkit kembali dari setiap kegagalan kita. Sekali lagi, selamat beraktivitas buat semua jemaat Tuhan hari ini di dalam pekerjaanmu dan di dalam keluargamu. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Darahmu